Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizik Syihab nantang perang ke Deddy Mulyadi. Dia ngajak perang Kang Deddy Mulyadi. Dan dia ngajak Kang Deddy Mulyadi gentleman. Jangan bawa-bawa rakyat. Lah, dia ngajak gentleman, jangan bawa-bawa rakyat. Nah, Rizik Syihab ini apa? Dia bawa-bawa umat Islam. Coba, apa kata dia? Umat Islam siap perang, siap duel. Rizik Syihab, ngapa ente bawa-bawa umat Islam? Ya ente yang lebih parah sebetulnya. Ente yang lebih parah. Ente nggak gentleman. Ente selalu mengatasnamakan Islam. Bahkan lebih nggak gentleman lagi. Ente ngaku-ngaku imam besar umat Islam. Lu umat Islam yang mana yang ngangkat ente sebagai imam besar? Mestinya umat Islam mesti tersinggung ini dengan kelakuan Rizik Syihab ini, yang kemudian disebut imam besar umat Islam. Siapa yang kemudian mengangkat ente? Jadi kita mesti waspada juga ini. Ingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innama akhafu ala ummati. Sesungguhnya benar-benar semata-mata aku sangat mengkhawatirkan, kata Nabi, menimpa di tengah-tengah umatku ini al-a'immatal mudillin, munculnya imam-imam yang menyesatkan. Ini jangan-jangan ini masuk dalam konteks ini loh. Karena ini kan pengakuan sepihak sebagai imam besar umat Islam. Padahal ngaku sebagai imamatul uzmah atau imamul a'zam, imam besar itu kan tidak sembarangan ngaku. Ini kan harus diangkat oleh umat Islam sedunia internasional. Ini lantas kemudian enak saja diangkat dari kalangan sendiri misalnya, dan ngaku-ngaku sebagai imam besar umat Islam. Ini kenapa nggak lebih parah lagi? Ini lebih berbahaya. Ini yang saya sebut dengan orang mengeksploitasi ajaran Islam demi kepentingan kelompoknya. Mereka gunakan pengakuan sebagai anak cucu Nabi. Mereka menggunakan jubah-jubah keagamaan, pakai imamah, menyerupai imamah Nabi. Mereka komis atau gamis panjang, seolah-olah mereka representatif sebagai orang yang mewakili Nabi. Apalagi dengan pengakuan sebagai anak cucu Nabi. Ini yang disebutkan oleh Nabi dalam sabdanya. Abghadul ibad ilallah. Hamba Allah yang paling dimurkai, yang paling dibenci oleh Allah adalah man kana thawbuhu khairan min amali. Orang yang jubah pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Jubahnya jubah kenabian, tapi kelakuannya kelakuan setan. Ini sebetulnya dia menggunakan slogan-slogan keagamaan untuk memobilisir massa, agar seolah-olah apa yang dia perjuangkan ini merupakan jihad, agar seolah-olah apa yang dia perjuangkan ini betul-betul mewakili umat Islam, benar-benar representatif sebagai massa Islam. Nggak bisa begitu. Ini nggak gentle namanya. Ini yang disebut dengan memanfaatkan agama. Ini yang disebut dengan beragama mengikuti hawa nafsu. Kita harus hati-hati dengan ini semua. Nah, terkait dengan konteks Kang Deddy Mulyadi, hari ini mungkin para pembencinya makin sakit hati. Deddy Mulyadi menunjukkan kinerja di luar ekspektasi kita semua. Saya pikir beliau ya standar-standar sajalah, pemimpin baik dan begitu, pemimpin merakyat, low profile misalnya, populis. Tapi ternyata kinerjanya baru beberapa hari saja menjabat gubernur Jawa Barat, ada semacam terobosan-terobosan yang mengagetkan kita semua, yang kita jadi paham, oh ini toh pemimpin yang sesungguhnya itu, yang betul-betul bekerja buat rakyat. Hari ini bukan cuma rakyat Jawa Barat loh, bahkan masyarakat yang di luar Jawa Barat, Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai ke Papua, mengapresiasi cara kerja Gubernur Deddy Mulyadi. Kita semua senang. Di satu sisi beliau memahami tugasnya sebagai seorang kepala daerah, dan beliau betul-betul mengedepankan kepentingan rakyat tanpa harus melanggar undang-undang. Jadi sosok beliau ini menurut saya orang yang bisa bekerja. Orang yang bisa bekerja dalam konteks bisa mengeksekusi visi dan misi beliau. Jadi tidak cuma mengambang, bukan cuma slogan membela kepentingan rakyat, tapi betul-betul dieksekusi secara nyata dalam kebijakan langsung tanpa harus melanggar undang-undang. Ini kan keren sebetulnya.
Dan banyak ide-ide brilian yang lainnya yang mungkin mesti dicontoh oleh kepala daerah yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, beliau juga mengakomodir kearifan lokal. Kearifan lokal, tradisi Sunda, tradisi Jawa Barat, tradisi leluhur mereka, nilai-nilai tradisional yang oleh sebagian orang dikafir-kafirkan, dimusyrik-musyrikkan, dibid'ah-bid'ahkan, justru dijadikan nilai-nilai luhur kearifan lokal. Ini kan keren. Jadi Islam itu tidak harus kemudian menghukumi tradisi. Menurut saya Kang Deddy Mulyadi ini betul-betul mampu memadukan antara nilai-nilai keislaman dengan kearifan lokal. Tidak pernah membenturkan antara agama dengan budaya. Dan ini keren, pemimpin harus begitu. Karena kita nggak bisa menutup mata juga. Ada loh pemimpin-pemimpin yang seolah-olah islami kan begitu ya. Membentur-benturkan nilai agama dengan nilai kearifan lokal. Bahkan ada di Jawa Barat juga seorang bupati yang nyegel gereja. Kok bisa ada kepala daerah nyegel gereja? Dia bukannya kemudian menyediakan fasilitas terhadap umat beragama untuk beribadah dengan baik, malah dia nyegel gitu loh. Padahal yang namanya pemimpin itu kan milik semua agama. Umat Islam, umat Nasrani, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya mesti difasilitasi semua. Mereka nyaman dalam beribadah. Bukan malahan menyegel dengan alasan ini, itu, dan lain sebagainya. Dan justru Kang Deddy Mulyadi muncul sebagai pemimpin yang betul-betul pemimpinnya rakyat Jawa Barat. Apapun agamanya, apapun sukunya. Dan betul-betul menghargai budaya, sekaligus juga menjunjung tinggi nilai-nilai spiritualitas keagamaan. Ini kan keren, ini keren. Harus dicontoh yang sedemikian rupa. Lah kok kemudian Rizik Syihab dan konco-konconya kemudian jadi kepanasan. Nganggap dia sebagai musuh Islam dan lain sebagainya. Kami dari Lampung dan mungkin dari belahan Nusantara yang lain, Kang Deddy Mulyadi mendukung panjenengan. Kalau istilah orang Jawa Barat apa? Bapak Aing. Bapak Aing. Jadi sudah ada terminologi baru buat Kang Deddy Mulyadi. Bapak Aing. Jadi beliau selain bapaknya orang Jawa Barat, beliau juga menjadi inspirasi bagi rakyat se-Nusantara. Bahwasanya masih banyak betul harapan. Masih banyak pemimpin bangsa ini yang merakyat, membela kepentingan rakyat. Tidak gimmick gitu loh. Merakyat itu gak gimmick. Kan ada sih yang merakyat itu gimmick gitu. Setelah menang lupa sama rakyat. Nah kalau beliau itu tidak. Justru begitu beliau menang, dilantik sebagai gubernur, beliau tidak bisa tidur nyenyak lagi. Langsung start. Bagaimana menunjukkan betul membela kepentingan rakyat Jawa Barat. Nah ini keren. Bisa dicontoh loh oleh semua pihak sebetulnya. Bisa diteladani yang sedemikian rupa. Ya memang begitulah pemimpin. Sebagai pelayan masyarakat. Bukan minta dilayani. Tapi betul-betul melayani masyarakat. Antara ketegasan dan kebijaksanaan sejalan. Antara kepedulian sosial dengan taat terhadap aturan undang-undang. Itu mesti dipadukan sedemikian rupa. Dan ini representatif pada Kang Deddy Mulyadi. Itulah mengapa 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang akan mendapatkan teduhan, naungan dari Allah. Pada hari tidak ada lagi naungan kecuali cuma naungan Allah, yakni di akhirat, di hari kiamat nanti. Yang nomor 1 itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Imamun adil itu adalah orang yang bekerja sesuai dengan peran dan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Kita jangan salah loh. Ada orang yang membangun cerita begini, oh pemimpin yang adil itu adalah, ya kalau di rumah bisa istrinya soleha, anak-anaknya baik semua, rukun di rumah. Itu mah kepala rumah tangga. Bukan pemimpin dalam konteks gubernur atau presiden. Oh, pemimpin yang adil itu, imam yang adil itu adalah yang rajin baca Quran, bacaannya bagus, bisa ngimamin sholat. Itu mah imam sholat. Pemimpin yang adil dalam konteks ini adalah pemimpin yang menjalankan amanah dengan baik. Sebagai pelayan masyarakat. Dia tetap taat rambu-rambu, undang-undang, aturan yang berlaku. Kemudian sejalan dengan itu, dia betul-betul berjuang untuk mensejahterakan rakyat. Nah, mudah-mudahan para pemimpin di Indonesia masuk dalam golongan yang pertama ini, yang mendapatkan naungan dari Allah, yakni pemimpin yang adil. Kita hari ini kan lelah. Negara kita ini korupsinya bukannya tambah berkurang,
Tambah gede aja. Ada aja temuan. Itu yang ketemu. Gimana dengan yang tidak ketemu? Kita negara yang kaya. Mestinya kita semua sejahtera. Dengan sumber daya alam yang ada ini, mestinya negara kita negara sejahtera. Tapi mengapa kita masih sangat miskin? Bahkan upah minimum di negara kita terendah nomor 6 sedunia internasional. Melarat dong kita. Ini negara melarat kita ini. Belum lagi diukur dari income per kapita. Kita negara miskin sebetulnya. Padahal pada kenyataannya kita semua kaya. Kita punya batu bara, kita punya emas, punya timah, punya minyak bumi. Punya semuanya. Lah Singapura saja negara kecil seuprit. Yang sawah sejengkal aja nggak punya, harga beras di sana lebih murah. Di sana orang yang kena PHK diberikan jaminan sosial gaji per bulan 72 juta di Singapura. Oke lah dia negara kecil, tapi kan dia tidak punya sumber daya alam sekaya Indonesia. Lah mengapa Indonesia susah sejahtera? Ya karena beginilah kita. Negara yang korupsinya karut marut, orangnya gila kekuasaan semua. Begitu berkuasa dia lupa untuk mensejahterakan rakyat. Ini yang terjadi di negeri kita ini. Kita mesti berikan peringatan kepada para pemimpin. Jangan pernah khianati rakyat. Berjuanglah untuk rakyat. Nggak rugi kok. Hidup di dunianya berkah. Di akhiratnya juga bahagia. Jangan dikira kemudian hukum dunia yang bisa kita beli. Kemudian akhirat kita bebas. Nggak bisa begitu. Peradilan dunia mungkin bisa dibeli. Bisa dinegosiasi. Bisa dilobi-lobi. Tapi ingat. Peradilan di hadapan Allah tak bisa dinegosiasi. Dan tak bisa dilobi-lobi. Coba kita dengar nasihat berikut ini.